Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rasendria. Channel yang selalu memberikan sebuah tutorial yang bermanfaat buat orang lain. Untuk video kali ini teman-teman, saya akan berbagi contoh channel-channel YouTube yang tidak akan pernah bisa dimonetisasi di tahun 2025 ini teman-teman ya. Bagi kalian YouTuber pemula, tentunya ketika membuat konten atau video YouTube yang masih asal-asalan, coba simak video ini biar nanti kalian kedepannya tidak rugi waktu teman-teman. Di sini saya tidak mencoba untuk menakut-nakuti kalian, namun berdasarkan pengalaman saya, jika kalian menggunakan konten yang saya sebutkan nanti, itu tidak akan bisa dimonetisasi teman-teman, dan usaha kalian selama ini akan sia-sia. Oleh karena itu, kalian bisa simak video ini sampai selesai ya. Bagi yang mungkin baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan bantu channel ini agar lebih berkembang lagi dengan cara klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini ke teman kalian maupun kerabat kalian. Dan konten-konten seperti apakah yang tidak bisa dimonetisasi di tahun 2025 ini? Mari kita simak penjelasannya. Teman-teman, di tahun 2025 ini mungkin di antara kalian yang baru bergabung di channel YouTube atau baru ingin membuat konten di YouTube dan berharap bisa menghasilkan uang dari konten tersebut. Namun perlu diingat teman-teman, bagi kalian kreator pemula wajib tahu beberapa konten yang bisa dimonetisasi dan tidak bisa dimonetisasi. Dan di sini saya akan coba sebutkan beberapa contoh konten yang tidak bisa dimonetisasi, khususnya konten tentang video short teman-teman ya. Karena banyak sekali para YouTuber pemula yang memilih short sebagai sarana untuk mempercepat fitur monetisasi atau mendaftar di monetisasi YouTube ya teman-teman ya. Konten yang pertama yang tidak akan bisa dimonetisasi adalah yaitu tentang motivasi atau short motivasi ya teman-teman. Di sini kalian bisa temukan di beberapa channel yang saya lihat juga di beranda ada kata-kata motivasi atau konten motivasi, di mana ketika saya lihat itu template-nya hampir sama teman-teman ya. Dan saya bisa menyimpulkan bahwa orang ini atau kreator ini menggunakan template dari aplikasi Canva yang bisa di-generate sekali kita buat, nanti bisa berpuluh-puluh template yang sama dan dijadikan konten di YouTube teman-teman ya. Mereka tinggal ngedit aja kalimat-kalimatnya dengan kalimat yang berbeda, namun pada dasarnya template-nya itu sama. Nah, di YouTube sendiri sudah ada aturan bahwa kita tidak bisa memonetisasi konten seperti itu. Itu bisa dikategorikan konten berulang teman-teman ya. Kenapa konten berulang? Karena di situ kalian menggunakan template, bukan usaha sendiri atau bukan karya sendiri. Karena konten seperti itu sangat mudah sekali dibuat, namun juga susah sekali dimonet teman-teman ya. Mudah dibuat tapi susah dimonet. Nah, itu adalah konten motivasi teman-teman ya. Mungkin kalian yang belum paham konten motivasi itu seperti apa, kalian bisa cari aja di menu pencarian konten tentang motivasi. Nah, di situ pasti kalian akan mengetahui tidak banyak perubahan berarti pada video-video tersebut ya. Mereka hanya mengandalkan template, kemudian kalimat-kalimat yang berbeda-beda. Nah, itu bisa kedeteksi bahwa itu termasuk jenis konten berulang ya teman-teman ya. Artinya konten yang digunakan ulang karena menggunakan sistem template, bukan hasil karya kalian sendiri ya teman-teman. Itu adalah konten yang tidak akan pernah bisa dimonetisasi. Karena pada dasarnya YouTuber pemula itu minim pengalaman, jadi mereka membuat konten sesuai dengan keinginan mereka tanpa melakukan riset terlebih dahulu ya. Nah, itu dirasa sangat mudah membuatnya, banyak sekali tutorial generate konten short motivasi ya. Padahal di situ tidak diizinkan, di YouTube sendiri tidak diizinkan teman-teman untuk membuat konten seperti itu kalau tidak ada perubahan yang signifikan dan tidak ada tambahan audio dari kalian sendiri, hanya berupa gambar, template, kemudian diberikan kalimat gitu aja dan diberi musik. Itu tidak akan bisa dimonetisasi teman-teman. Kecuali kalian menggunakan audio kalian sendiri, itu kemungkinan masih bisa ya. Tapi kalau plug dari Canva langsung di-generate menjadi konten beberapa atau 20 konten sekaligus dan dijadwalkan setiap hari, itu akan terdeteksi teman-teman bahwa konten kalian itu adalah konten berulang ya. Maka kalian bisa hindari membuat konten seperti ini jika tidak ingin usaha kalian sia-sia atau hanya menghabiskan waktu saja membuat kontennya teman-teman.
Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya adalah konten yang digunakan dari orang lain ya teman-teman. Artinya di sini kalian menggunakan kontennya orang lain dengan mendownload dari aplikasi TikTok, aplikasi Facebook, ataupun Instagram, dan lain sebagainya. Kalian download, kemudian kalian edit di aplikasi pengeditan, dan tidak memberikan dampak apapun atau tidak merubah apapun. Kalian hanya merubah teksnya saja, sedangkan videonya masih sama dengan video original. Sedangkan videonya masih sama dengan video aslinya. Itu juga tidak akan bisa dimonetisasi teman-teman ya. Itu akan deteksi bahwa konten kalian adalah konten re-upload yang tidak ada perubahan signifikan. Sebenarnya tidak masalah teman-teman kita menggunakan konten re-upload, tapi kita harus mengeditnya jadi bagian yang tidak dikenali bahwa konten itu adalah konten orang lain. Misalnya kalian ingin menggunakan kontennya orang lain, kalian download tidak masalah, download, kemudian kalian edit sedemikian rupa sehingga tidak menampakkan bahwa itu konten sama dengan aslinya. Misalnya kalian tambahkan audio kalian sendiri, kalian berikan efek yang lain-lain. Kalau kalian menggunakan konten re-upload, kalian harus jago-jago editing teman-teman. Kalau kalian tidak jago editing, maka itu akan terdeteksi bahwa itu bukan milik kalian. Dan itu adalah konten re-upload teman-teman ya. Atau kalian bisa menggunakan reaction juga tidak masalah teman-teman. Itu adalah jenis konten yang tidak akan pernah bisa dimonetisasi, yaitu konten milik orang lain yang kalian gunakan ulang ya teman-teman. Nah itu adalah yang kedua teman-teman. Dan yang ketiga, ini hampir sama dengan konten yang satu maupun dua, yaitu ceramah ustadz ya. Karena kita banyak mengetahui di YouTube sering sekali muncul di beranda ada video short tentang ceramah-ceramah para kiai ya. Nah, itu juga tidak akan pernah bisa dimonetisasi teman-teman. Karena apa? Karena di situ juga tidak melakukan perubahan signifikan. Apalagi menggunakan audio orang lain. Jelas itu tidak akan bisa dimonetisasi, akan terdeteksi bahwa itu adalah konten milik orang lain. Saya sering lihat di YouTube itu ada sejenis kayak ceramah ustadz, gak hanya ada gambar, kemudian di situ ada ustadznya, Gus Miftah, Gus Ba, dan sebagainya, itu hanya gambarnya mereka, kemudian di bawahnya dikasih audio dan kata-kata di videonya itu teman-teman hanya berupa gambar, kemudian dikasih foto ustadznya, ada audio dari orang ceramah itu, ada ustadz itu ceramah, dan dikasih translate ya teman-teman. Dan itu tidak direkomendasikan oleh pihak YouTube ya teman-teman. Itu juga termasuk jenis konten berulang ya teman-teman, atau juga bisa dikatakan konten re-upload karena tidak ada perubahan signifikan di dalam video, dan membuatnya pun sangat mudah ya. Tidak ada usaha atau effort dari kalian untuk membuat sebuah video yang original ya teman-teman ya. Kalaupun ingin membuat konten seperti itu, teman-teman harus perhatikan. Misalnya kalian bisa menggunakan video hasil rekaman kalian sendiri dari HP kalian sendiri, nanti dimasukkan audio, dan audionya pun kalian bisa edit lagi teman-teman. Jangan langsung download audio kemudian dimasukkan di video kalian. Itu juga akan terdeteksi teman-teman bahwa itu adalah audio milik orang lain, ya sudah jelas itu milik ustadz tersebut teman-teman. Dan pastinya ustadz tersebut juga punya official yang menayangkan ceramah mereka ya teman-teman, dan itu sangat tidak diperbolehkan dan tidak akan bisa dimonetisasi teman-teman. Oleh karena itu, jika kalian re-upload sebuah konten, kalian harus pastikan benar-benar bahwa harus ada andil dari diri kalian, misalnya menampakkan wajah, kemudian atau menggunakan audio sendiri, atau juga bahkan bisa mengedit sedemikian rupa sehingga tidak sama persis dengan aslinya. Misalnya suaranya dikasih efek seperti yang ada di aplikasi CapCut maupun yang lain ya teman-teman, sehingga tidak akan terdeteksi bahwa itu adalah konten milik orang lain. Itu jika kalian ingin menggunakan konten re-upload. Jadi tidak semua orang bisa membuat konten re-upload bisa menghasilkan uang atau bisa dimonetisasi. Hanya orang-orang yang memiliki editing tingkat tinggi yang bisa ya teman-teman ya. Kalau kalian awam, baru belajar atau baru bergabung di YouTube, sebaiknya kalian gunakan konten original kalian, konten asli kalian, buatan kalian sendiri. Itu akan lebih baik daripada kalian menggunakan konten-konten milik orang lain atau konten yang sangat mudah dibuat, tidak perlu effort tinggi, hanya copy paste saja. Itu jelas tidak akan bisa dimonetisasi, dan itu bisa merugikan kalian sendiri, rugi waktu dan rugi pikiran juga teman-teman ya. Tentunya tidak mendapatkan hasil sesuai harapan kalian ya teman-teman. Nah, bagaimana bang caranya biar kita bisa cepat dimonetisasi? Tentunya teman-teman sebelum membuat konten itu harus riset terlebih dahulu terhadap beberapa akun atau channel yang
saat ini berkembang ya, saat ini lagi trending ya. Kalian cari aja dari yang konten-konten yang sudah ada, kalian adopsi, kalian pelajari, kalian ATM-i, amati, tiru, dan modifikasi. Itu lebih baik ketika kalian tidak memiliki ide konten untuk membuat channel YouTube ya teman-teman. Karena di sini ketika kita menjadi konten kreator YouTube, kita harus memiliki pandangan yang luas. Karena YouTube itu untuk selamanya ya teman-teman. Tidak mungkin kita membuat setiap hari video kalau kita tidak memiliki ide konten. Pasti ada titik jenuh ketika kita menjadi konten kreator. Oleh karena itu, kalian harus sering-sering menonton referensi dari channel lain yang setema dengan kalian atau yang sesuai dengan niche kalian masing-masing ya. Itu adalah trik dari saya agar konten kalian atau channel kalian bisa segera dimonetisasi. Oleh karena itu, kalian perhatikan 3 contoh channel ini yang tidak bisa dimonetisasi. Usahakan kalian mencari referensi channel-channel yang membutuhkan keaslian video kalian ya teman-teman ya, bukan konten orang lain kalian reupload kembali. Itu sangat rawan, itu pun tidak semua orang bisa ya teman-teman ya. Dan yang terakhir teman-teman yaitu konten AI ya teman-teman. Nah di sini ada beberapa channel yang bisa memonetisasi channel AI teman-teman ya, itu sekarang. Tapi kita tidak tahu kedepannya teman-teman apakah diperbolehkan atau tidak. Jadi untuk jaga-jaga kalian hindari menggunakan konten AI teman-teman ya. Kalau kalian kehabisan ide membuat konten, kalian bisa referensi dari channel-channel yang lain. Kenapa? Karena konten AI ini sangat mudah sekali dibuatnya, tinggal kita bayar di website tersebut dan ataupun kita pilih gratisan dan kita bisa menuliskan prompt sesuai dengan keinginan kalian dan membuat video. Nah itu sekarang masih aman ya teman-teman, mungkin masih bisa dimonetisasi. Tapi kedepannya teman-teman kita nggak tahu apakah bisa dimonet atau bahkan nanti didismonet teman-teman bagi kalian yang sudah dimonetisasi. Di sini saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti kalian, tapi saya memberikan edukasi untuk kalian bagi pemula biar nanti kedepannya kalian buat konten yang aman dan nyaman dan juga tentunya bisa menghasilkan uang dan tidak rugi waktu ketika kita membuat konten teman-teman ya. Itu teman-teman mungkin edukasi dari saya hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi konten kreator pemula di YouTube ini. Semoga kalian bisa sukses dan bisa menghasilkan pendapatan dari YouTube. Tentunya jangan lupa kalian bisa bagikan video ini ke teman kalian biar bisa bermanfaat buat orang lain teman-teman. Kita akan bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, nigga, come out and do all the best.